Topik 2. Koneksi antar materi. Aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfitria R dengan NIM 105461247623 dari kelas PGSDF. Adapun konten yang akan kita bahas, yang pertama, pengetahuan baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari topik ini. Yang kedua, bagaimana pengetahuan baru tersebut berkontribusi terhadap pemahaman tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang ketiga, tentang aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Pengetahuan baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari topik ini? Setelah mempelajari topik 2 tentang aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi, saya mendapatkan pengetahuan baru tentang pembelajaran berdiferensiasi yang memiliki 4 aspek yang perlu diperhatikan saat proses pembelajaran, di mana keempat aspek itu terdapat aspek konten, aspek proses, aspek produk, dan aspek lingkungan belajar, di mana setiap aspek pembelajaran berdiferensiasi yang diaplikasikan dalam pembelajaran digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana pengetahuan baru tersebut berkontribusi terhadap pemahaman tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Jadi, pengetahuan baru yang saya dapatkan dari aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi akan saya terapkan saat mengajar di kelas. Dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi, mendukung proses pembelajaran dengan beraneka macamnya kondisi peserta didik. Seiring perkembangan zaman, di abad 21 ini, peserta didik harus memiliki 4 kompetensi, yakni komunikasi, kolaborasi, kreatif, dan berpikir kritis. Oleh sebab itu, sebagai kaum pendidik harus memperhatikan kebutuhan belajar peserta didik. Guru bisa menerapkan salah satu ataupun secara bersamaan dari keempat aspek pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi yang kita ketahui bersama dibagi menjadi 4. Yang pertama ada aspek konten, kemudian proses, produk, dan yang keempat lingkungan belajar. Mari kita bahas secara bersama-sama. Yang pertama, aspek konten atau isi, di mana konten ini ditujukan untuk membantu siswa dalam memahami materi. Kemudian, strategi diferensiasi konten perlu dipahami konten itu segala sesuatu yang diajarkan kepada peserta didik, termasuk di dalamnya 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Yang kedua, aspek proses. Cara guru memberikan pemahaman dan pemaknaan mengenai pembelajaran kepada peserta didik. Strategi diferensiasi proses yaitu yang pertama, kegiatan berjenjang. Yang kedua, menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan. Yang ketiga, membuat agenda individu. Keempat, memvariasikan lama waktu mengerjakan tugas. Kelima, mengakomodasikan gaya belajar. Dan yang keenam, menggunakan pengelompokan fleksibel. Yang ketiga, aspek produk. Sesuatu yang ada wujudnya bisa berbentuk karangan, tulisan, hasil tes, pertunjukan, presentasi, pidato, rekaman, diagram, dan sebagainya. Produk ini harus mencerminkan pemahaman murid yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Penting bagi guru untuk menentukan ekspektasi pada murid, di antaranya menentukan kualitas pekerjaan apa yang diinginkan, konten apa yang harus ada pada produk, bagaimana cara mengerjakannya, dan sifat dari produk akhir apa yang diharapkan. Aspek keempat yaitu lingkungan belajar, di mana lingkungan belajar adalah suatu kondisi, pengaruh, serta rangsangan yang berasal dari luar, yang memberi pengaruh pada peserta didik, di mana hal-hal tersebut juga meliputi beberapa hal seperti pengaruh fisik, sosial, dan intelektual. Pembelajaran berdiferensiasi harus dibangun dengan learning community atau komunitas belajar, yaitu komunitas yang semua anggotanya adalah pembelajar. Contohnya, memberikan tugas matematika untuk mengamati dan menemukan nama bangun ruang yang sesuai dengan benda-benda di sekitar rumah.
sehingga peserta didik melakukan pengamatan lingkungan rumahnya. Koneksi pembelajaran berdiferensiasi dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Oleh karena itu, guru harus mampu mengakomodasi keberagaman peserta didik dengan memfasilitasinya agar peserta didik mendapatkan pengalaman belajar terbaik, salah satunya dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem Among dengan tujuan untuk memberi kebebasan peserta didik dalam belajar mengenai sesuatu berdasarkan pengalaman sendiri. Guru berusaha menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan berbagai metode dan strategi sesuai kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik. Itulah tadi koneksi antar materi, aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.